Halo Teknolovers, ketegangan di Timur Tengah kembali naik level, kali ini dengan nada yang jauh lebih tegas. Iran menyatakan status siaga penuh dan menegaskan kesiapan menghadapi perang habis-habisan. Setelah Amerika Serikat menggerakkan armada militer besar ke kawasan, pesan Teheran jelas, serangan sekecil apapun bentuknya akan diperlakukan sebagai deklarasi perang total, dan responnya akan sekeras mungkin. Seorang pejabat senior Iran berbicara secara anonim, menyebut pihaknya masih berharap pengerahan kekuatan AS tidak benar-benar dimaksudkan untuk konfrontasi nyata. Namun pada saat yang sama, ia menekankan bahwa militer Iran sudah menyiapkan skenario terburuk. Itulah alasan mengapa tingkat kesiagaan di dalam negeri dibuat setinggi mungkin. Pernyataan ini dilaporkan muncul menjelang kedatangan gugus kapal induk AS ke kawasan Timur Tengah dalam hitungan hari. Yang menarik, Iran tidak lagi mau terjebak pada istilah teknis. Apakah serangan itu terbatas, terarah, kinetik, atau apapun labelnya? Dalam pernyataan yang dikutip beberapa media internasional, pejabat tersebut mengatakan Iran akan menganggap semua variasi serangan itu sebagai all-out war terhadap mereka. Artinya, Teheran sedang menutup pintu tafsir. Tidak ada lagi ruang untuk aksi militer, sekedar memberi pesan. Kedatangan armada tempur AS, apa yang bergerak dan seberapa besar? Eskalasi ini dipicu oleh pergerakan Carrier Strike Group USS Abraham Lincoln beserta 3 kapal perusak yang menyertainya. Dalam laporan beberapa hari terakhir, kapal-kapal itu dilaporkan sudah berada di Samudra Hindia dan kemudian dikonfirmasi telah masuk ke wilayah tanggung jawab US Central Command atau CENTCOM yang mencakup Timur Tengah dan Iran. Menurut laporan USNI, gugus ini membawa kekuatan serang dari Carrier Air Wing dan didampingi kapal perusak dengan setidaknya beberapa nama kapal pendamping yang disebutkan dalam laporan tersebut. Itu penting karena menunjukkan ini bukan sekedar kunjungan, melainkan paket tempur lengkap dengan kemampuan pertahanan udara, serangan jarak jauh, dan proyeksi kekuatan yang bisa bergerak cepat. Secara angka, pengerahan ini disebut menambah sekitar 5.700 personel ke jejak militer AS di kawasan, dan armada ini tidak datang ke ruang kosong. Sebelumnya, AS juga sudah menyiagakan kapal-kapal perang di Bahrain, serta kapal perusak yang beroperasi di perairan kawasan Teluk. Akumulasi ini membuat postur militer AS di kawasan terlihat seperti mode siap pakai, bukan sekedar simbolik. Dari sisi kemanusiaan tempur, sejumlah laporan menyoroti bahwa kehadiran kapal induk membawa elemen udara dan senjata yang signifikan, mulai dari jet tempur termasuk varian yang disebut dalam laporan AP, sampai kemampuan serangan rudal jelajah dari kapal-kapal pendamping. Ini memperbesar opsi Washington, mulai dari pertahanan pasukan AS, operasi pencegahan, hingga kalau diputuskan, aksi militer langsung. Bukan cuma laut, F-15E sistem pertahanan udara, dan arus kargo. Sinyal ekskalasi tidak berhenti di laut. Dalam beberapa laporan, AS juga mengirimkan unsur udara tambahan, termasuk F-15E Strike Eagle, serta mempertimbangkan atau menambah elemen pertahanan udara di kawasan. Ada pula peningkatan aktivitas penerbangan kargo militer, indikasi klasik bahwa logistik sedang diisi. Karena tanpa logistik, armada sebesar apapun cuma pajangan. Laporan-laporan berbasis pernyataan, CENTCOM, dan liputan pertahanan menyebut kedatangan F-15E sudah terjadi pada pertengahan hingga akhir Januari 2026. Memperkuat kesiapan tempur dan daya tangkal, polanya memberi kesan bahwa Washington sedang menata opsi, bukan hanya mengirim pesan, tetapi juga memastikan punya kemampuan respon cepat bila situasi memburuk. Di saat yang sama, Inggris juga ikut meningkatkan kewaspadaan. Sejumlah laporan menyebut RAF Typhoon dikerahkan di Qatar dalam kapasitas defensif terkait meningkatnya ketegangan regional. Ini penting karena menunjukkan bahwa alarm tidak hanya berbunyi di Washington, tetapi juga di sekutu dekatnya, setidaknya dalam kerangka memperkuat pertahanan kawasan. Pernyataan Trump, armada, harapan tak dipakai, tapi peringatan tetap ada. Presiden AS Donald Trump pada Kamis 22 Januari 2026 mengonfirmasi pergerakan aset militer itu. Ia menyampaikan harapan bahwa kekuatan tersebut tidak perlu digunakan, namun bersama dengan itu, Trump juga menyampaikan peringatan keras ke Teheran.
khususnya soal program nuklir dan isu penanganan demonstran di dalam negeri Iran. Jadi pesannya berlapis, pintu diplomasi seolah terbuka, tapi tongkat pemukul sudah diangkat. Sejumlah laporan menyebut pemicu politik kuat di balik ancaman itu. Washington menyoroti tindakan keras tentang gelombang protes di Iran, termasuk isu kemungkinan eksekusi massal terhadap tahanan. Di sini, retorika keamanan nasional bercampur dengan narasi hak asasi manusia, kombinasi yang sering dipakai untuk membangun legitimasi tekanan internasional. Respon Iran menjaga kedaulatan dan menutup ruang manuver serangan terbatas. Menanggapi dinamika ini, Iran menegaskan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh sumber daya pertahanan untuk menjaga integritas teritorial dan kedaulatan. Jika AS melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Iran, kami akan merespon, tegas pejabat senior itu. Intinya, Iran ingin menyampaikan bahwa langkah AS bukan hanya ancaman jauh, tetapi ancaman langsung pada eksistensi negara. Ada satu kalimat kunci yang menggambarkan logika Iran. Negara yang terus hidup di bawah ancaman militer, menurut mereka, harus memastikan semua yang dimiliki bisa dipakai untuk melawan. Ini narasi bertahan hidup atau survival, yang biasanya dipakai untuk menguatkan dukungan domestik dan menjustifikasi siaga militer berkepanjangan. Namun yang membuat situasi lebih sensitif adalah konteks internal Iran. Sejumlah laporan media internasional mengaitkan peningkatan ketegangan ini dengan gelombang protes dan tindakan keras yang menimbulkan perbedaan angka korban antara klaim resmi dan klaim aktivis atau kelompok HAM. Di level komunikasi politik, perbedaan angka ini sering menjadi bahan bakar bagi tekanan luar dan sekaligus jadi alasan Teheran untuk menuduh adanya perang psikologis. Di sisi regional, ada faktor lain yang tak kalah penting. Beberapa negara Teluk terlihat berhitung keras agar tidak terseret. Reuters melaporkan Uni Emirat Arab menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah, ruang udara, atau perairannya dipakai untuk aksi permusuhan terhadap Iran. Ini menandakan bahwa bahkan sekutu dekat Washington di kawasan pun ingin membatasi resiko balasan yang bisa menghantam mereka. Kenapa ini berbahaya? Salah hitung, salah tafsir, dan efek domino. Ketika satu pihak menyatakan setiap serangan adalah perang total, ruang untuk deeskalasi lewat manuver terbatas menjadi makin sempit. Di titik ini, resiko terbesar sering bukan niat perang, melainkan salah hitung dan salah tafsir. Insiden di laut, serangan drone atau aktor non-negara, atau provokasi yang tidak segera diakui pihak tertentu, semuanya bisa menjadi pemantik yang menyeret negara-negara besar ke spiral eskalasi. Dengan armada kapal induk di kawasan, unsur udara tambahan, dan dukungan defensif dari sekutu, Washington punya daya tekan yang nyata. Tapi dari sisi Iran, bahasa kedaulatan membuat mereka merasa punya kewajiban untuk merespon keras agar tidak tampak lemah. Dan di tengah kondisi seperti ini, menahan diri justru sering dianggap sebagai kerentanan. Eskalasi terbaru ini pada akhirnya terjadi di atas latar yang sama, ancaman AS untuk menyerang Iran jika pemerintah Iran terus melakukan tindakan represif yang mematikan terhadap demonstran. Itu yang menjelaskan mengapa, meski Trump berharap kekuatan itu tak dipakai, pengerahan tetap berjalan. Dalam bahasa sederhana, ini adalah pesan yang dibungkus kemampuan nyata, bukan sekedar pernyataan podium.